Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansyah Sudrajat dengan NPM 2301016, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan eksternal, khususnya lingkungan makro dalam manajemen strategi. Lingkungan eksternal adalah semua faktor yang berada di luar perusahaan yang dapat memengaruhi jalannya organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan memperoleh berbagai sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal dari lingkungan eksternal, kemudian mengolahnya menjadi produk atau jasa. Karena itu, perusahaan harus mampu memahami perubahan yang terjadi di luar organisasinya agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Dalam menganalisis lingkungan eksternal, terdapat 4 tahapan utama. Pertama adalah scanning, yaitu mengumpulkan dan mempelajari informasi dari lingkungan eksternal. Yang kedua, monitoring, yaitu mengamati perubahan dan tren yang sedang berkembang. Yang ketiga, forecasting, yaitu memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data yang telah diperoleh. Dan yang terakhir yaitu assessing, yaitu menilai dampak perubahan tersebut terhadap perusahaan sehingga dapat menentukan strategi yang sesuai. Lingkungan eksternal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Pada materi ini kita fokus pada lingkungan makro, yaitu faktor-faktor yang sulit dikendalikan oleh perusahaan. Lingkungan makro dikenal dengan analisis PES, yang terdiri dari politik, ekonomi, social and culture, dan teknologi. Yang pertama, faktor politik. Mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, perpajakan, kebijakan perdagangan, serta stabilitas pemerintahan. Semua kebijakan tersebut dapat memberikan peluang maupun ancaman bagi perusahaan. Yang kedua, faktor ekonomi. Meliputi tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, tingkat pengangguran, dan daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi yang baik biasanya meningkatkan peluang pertumbuhan usaha, sedangkan kondisi ekonomi yang lesu dapat menurunkan permintaan pasar. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya, seperti perubahan gaya hidup, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, struktur usia, dan perilaku konsumen. Perubahan ini memengaruhi kebutuhan serta selera masyarakat terhadap suatu produk atau jasa. Dan yang keempat, faktor teknologi, yang mencakup perkembangan inovasi, penelitian, otomatisasi, internet, dan infrastruktur telekomunikasi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, namun juga dapat menjadi ancaman bagi perusahaan yang tidak mampu beradaptasi. Ada juga faktor lainnya, yaitu faktor ekologi, di mana aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti perubahan iklim, pengelolaan limbah, penggunaan produk ramah lingkungan, serta program keberlanjutan atau sustainability. Kesimpulannya, analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari luar perusahaan. Dengan memahami faktor-faktor politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan ekologi, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih tepat, meningkatkan daya saing, serta mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.